Shalom jemaat Tuhan, kita berjumpa lagi dalam renungan harian. Hari ini kita akan kembali merenungkan kita di kisah Yunus. Yunus pasal yang pertama ayat 17 sampai pasal 2 ayat 10. Mari kita menyimak Alkitab audio ini. Maka atas penentuan Tuhan, datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus, dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya di dalam perut ikan itu. Katanya, "Dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak, dan Kau dengarkan suaraku. Telah Kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan, lalu aku terangkum oleh arus air. Segala gelora dan gelombangmu melingkupi aku, dan aku berkata, telah terusir aku dari hadapan matamu. Mungkinkah aku memandang lagi bait-Mu yang kudus? Segala air telah mengepung aku, mengancam nyawaku. Samudra raya merangkum aku. Lumut lautan membelit kepalaku di dasar gunung-gunung. Aku tenggelam ke dasar bumi. Pintunya terpalang di belakangku untuk selama-lamanya. Ketika itulah Engkau naikkan nyawaku dari dalam liang kubur, ya Tuhan Allahku. Ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan, dan sampailah doaku kepadamu ke dalam bait-Mu yang kudus. Mereka yang berpegang teguh pada berhala kesia-siaan, merekalah yang meninggalkan Dia, yang mengasihi mereka dengan setia. Tetapi aku, dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunasarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan." Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Nah, saudara, hari ini adalah kita merenungkan di mana kita bisa menemukan kasih karunia Allah. Di mana kita bisa menemukan kasih karunia Allah. Nah, saudara, dalam cerita ini Yunus menemukan kasih karunia Allah di dasar bumi. Cerita ini menunjukkan kalau Allah menentukan seekor ikan besar untuk menelan Yunus. Nah, kata ini digunakan beberapa kali dalam kitab Yunus. Nah, ketika Allah menetapkan tanaman untuk bertumbuh, pohon jarak itu kemudian mati, di pasal yang keempat, kata menentukan dipakai juga dalam bagian ini. Nah, dalam segala hal Allah mengatur situasi dalam sejarah untuk mengajar Yunus sesuatu hal yang ia perlu ketahui. Nah, saudara, kalau kita melihat ke belakang, kita bisa memahami bahwa berbagai pelajaran penting didapat dari hasil belas kasihan Allah yang sangat keras. Hasil belas kasihan Allah yang sangat keras. Semuanya adalah peristiwa-peristiwa yang sulit atau yang sangat sulit di waktu itu, tapi kemudian menghasilkan kebaikan besar dalam kehidupan umat manusia. Ikan besar ini adalah contoh yang sangat baik dari belas kasihan bagi Yunus. Belas kasihan yang sangat keras. Ikan itu jelas menyelamatkan Yunus dari mati tenggelam. Dia memang masih tenggelam dalam dasar bumi, tetapi ia mendapatkan pertolongan dari ikan itu. Ia selamat, Bapak Ibu Saudara. Memang dia masih hidup, tapi berapa hari ia akan hidup? Ini hanya menunda waktu kematiannya saja. Ia membutuhkan belas kasihan yang lebih luar biasa lagi. Nah, saudara, seorang ahli Alkitab menuliskan kisah Yunus ini bahwa Yunus membutuhkan perawatan yang ekstrim, radikal, supaya ia bisa berubah. Nah, saudara, kisah Yunus menunjukkan bahwa ketika ia lari dari panggilan Tuhan itu ia turun. Dia turun ke Yope, dia turun ke kapal, dia turun ke dalam kapal, kemudian ia akhirnya sekarang ini turun ke dalam lautan. Jadi dia turun ke tempat yang sangat dalam, supaya ia bisa merasakan dirinya yang dulu itu bangga. Dia orang Yahudi, dia percaya kepada Tuhan, dia umat pilihan. Tapi sekarang ia turun ke tempat yang paling dalam.
Nah, saudara, ada kelemahan fatal dalam karakter Yunus yang telah tersembunyi dalam hidupnya tanpa diganggu gugat. Tapi hanya melalui kegagalan inilah dia bisa melihat hal itu dan ia bisa mengubahnya. Nah, saudara, banyak dari kisah Alkitab menunjukkan tentang kegagalan. Masa-masa hidup yang benar-benar di bawah. Selain dari kisah Yunus, kita bisa melihat kisah Yakub. Yakub benar-benar merasakan begitu beratnya kehidupan. Ia lari dari rumahnya karena menipu kakaknya. Ia mengalami tahun-tahun ditipu oleh pamannya sendiri, calon mertuanya. Ia ingin mendapatkan anak pamannya sebagai istrinya. Ia harus ditipu, bekerja bertahun-tahun sampai ia mendapatkan orang yang dia cintai. Dan ia ketika keluar dari tempat pamannya, ia berhadapan dengan kakaknya Esau. Dan ketika ia mengalami beberapa banyak masa-masa kekelaman dan penderitaan itu, akhirnya ia berjumpa dengan Allah. Dan ia bergumul dengan Allah, dan ia menang. Dan Allah memberkati Yakub. Hanya ketika ia mengalami masa-masa sulit itulah, ia akhirnya bisa bertemu dengan Allah. Kisah-kisah yang lain tentang Abraham, Yusuf, Daud, Elia, maupun Rasul Petrus, semua itu adalah pemimpin yang luar biasa. Tapi kesaksiannya sama. Ketika mereka sampai di dasar, ketika mereka merasakan segala sesuatunya hancur, anugerah Allah diberikan kepada mereka. Baru mereka bisa belajar merasakan hidup yang berubah dan berguna. Semua itu bergantung kepada Allah. Semua itu berasal dari Tuhan. Sebuah quote yang menarik. Anda tidak bisa sadar bahwa Yesus satu-satunya yang Anda butuhkan sebelum Yesus menjadi satu-satunya yang Anda miliki. Tidak punya yang lain. Semuanya hancur. Hanya Yesus saja yang bisa Anda harapkan. Kita balik dalam kisah Yunus. Ketika Yunus akhirnya ingin naik, ia ingin menyatakan imannya, ia ingin menunjukkan kebanggaannya, dia harus turun terlebih dahulu ke dasar. Dia harus turun ke tempat yang paling dasar. Di sana ia belajar kasih karunia Allah. Nah, saudara, bukan hanya berada di dasar yang mengubah Yunus, tetapi ia berdoa di dasar. Di bagian cerita ini, semuanya terhenti secara penuh agar Yunus bisa sendirian bersama dengan Allah. Yunus berdoa, dan di puncak doanya ia bicara tentang kasih setia, kasih karunia. Ini merujuk kepada kasih perjanjian Allah kepada umatnya. Kita membutuhkan seluruh doa untuk sampai ke situ. Seluruh pengharapan kita, penantian kita, kasih setia dan kasih karunia Allah. Nah, dari sana Yunus kembali ke tempat orang hidup. Nah, saudara, di dalam pergumulan Yunus dan doa Yunus, ia sadar akan segala kesalahannya. Segala kebanggaannya itu tidak ada apa-apanya. Tapi belas kasihan Tuhan. Itulah yang dia butuhkan. Itulah pengharapan yang dibutuhkan. Nah, saudara, mungkin kita dalam kehidupan ini, di masa-masa ini kita mengalami masa-masa sulit. Kita mengalami masa-masa tidak punya apa-apa lagi. Tapi ingatlah saudara-saudara, di momen inilah firman Tuhan hari mengingatkan kita tentang kisah Yunus. Dia pun turun ke dalam bumi yang paling dasar. Dan di sana dia berharap kepada kasih karunia Tuhan. Dan Tuhan menjawab doanya. Nah, saudara, biarlah kisah Yunus ini boleh menolong kita, mengingatkan kita. Hanya Tuhan satu-satunya yang kita miliki. Dan itu cukup menjadi harapan kita untuk keselamatan kita, untuk hidup kita, untuk pemulihan kita. Mari kita berdoa.
Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu pada hari ini. Kami merenungkan kisah Yunus, Tuhan. Ketika ia ditelan ikan yang besar, dan di sana ia turun ke dalam bumi yang paling dasar, Tuhan. Di dalam lautan, dikurung oleh air. Dan di sana ia hanya berharap kepada kasih karunia Tuhan. Dan hanya Tuhanlah yang bisa menolong dia. Hanya Tuhanlah yang dia miliki. Biarlah apa yang Yunus alami boleh menjadi peringatan buat kami, bahwa satu-satu yang kami butuhkan adalah Engkau, Tuhan, dan belas kasihan-Mu. Tuhan, ketika kami saat ini sedang dalam pergumulan yang berat, Tuhan, tolong kami berharap, tolong kami sadar akan Engkau, akan belas kasihan-Mu kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah Engkau boleh menolong dan memberkati kami. Dalam nama-Mu kami ucap syukur dan berdoa. Amin.